Geger Farhad Abbas, seorang pengacara yang dikenal tegas dan vokal, tampak mulai dilanda kesedihan. Pikirannya kalut, hatinya terluka, dan tampak seolah ingin menangis melihat niatnya yang begitu tulus ketika menerima tawaran untuk menerima kasus Agus, seorang pria yang menjadi korban penyiraman air keras. Sepertinya jauh dari harapannya saat ini, bukannya mendapat apresiasi, Farhad justru malah menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Warganet dengan jari jemarinya yang begitu cepat mengetik seolah tanpa pikir panjang dan mencemoohnya habis-habisan. Hingga yang paling menyakitkan hati, yaitu dicap mencari sensasi atau cuma pansos. Dan lantas bagaimana pula cara Farhad meredam semua ujaran kebencian yang silih berganti datang kepadanya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diketahui sebelumnya, permasalahan dana donasi untuk Agus, korban penyiraman air keras, semakin melebar kemana-mana. Uang yang seharusnya menjadi bantuan untuk pemulihan Agus, kini berubah menjadi medan pertempuran. Terutama di jagat dunia maya, di mana warganet yang awalnya merasa simpati, perlahan demi perlahan berubah haluan menjadi mulai menyerang Agus dan keluarganya. Ia dituding dengan tuduhan tak berdasar, bulian, hinaan, hingga ancaman yang mengerikan pun datang. Sepertinya seolah tidak lagi dapat ditolerir oleh kuasa hukumnya, yaitu Farhad Abbas. Yang dalam siaran langsungnya di media sosial, seolah mencoba menyampaikan rasa kecewanya seperti berikut ini. Menyampaikannya dengan suaranya bergetar dan air mata yang tampaknya akan jatuh di pipinya, Farhad menjabarkan sebuah perasaan kekecewaan yang tampaknya menggelayuti hatinya saat itu, yang menurutnya disebabkan karena cibiran warganet yang tiada henti, padahal ia sudah melakukan hal yang baik, yaitu membela mati-matian pria yang diduga menjadi korban aksi keji yang diduga dilakukan oleh satu karyawan di tempatnya bekerja tersebut. Ini kalian hanya nyerang. Masa kalian nggak bisa membandingkan bahwa saya berjuang buat Sakatata, Cirebon? Terus kalian membandingkan hanya gara-gara membela orang yang buta, saya tutup, tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat. Di mana kepekaan Indonesia? Di mana kepekaan pemuda-pemuda? Mana? Coba. Kalian memalukan. Saya sengaja posting lihat Agus berbaring, tidak bisa tanda tangan di jempol. Kalian tidak peduli. Kalian hanya bilang Nopi hebat. Hebat apanya? Kalau duit kalian pegang kemudian kamu bully dia, itu uang Agus. Orang ngasih uang sama Agus, dia harus mendapatkan sekian ribu orang tanda tangan untuk menarik uang itu. Kamu membuat pahala itu jadi dosa. Jahat kalian. Besok pelantikan presiden, tapi ingin berubah, Indonesia berubah, tapi kalian teman-teman gak berubah. Marahin tuh yang bilang, ayo kita donasi air keras, siram itu, wawa, siram, semua itu yang dimarahin. Kayak preman. Ya, Farhad seperti diceritakan sebelumnya di mana mengungkapkan perasaannya pasca membela mati-matian sosok Agus di tengah badai kritik dan cacian, memang tak lantas menggoyahkan niat Farhad untuk tetap membela pria yang menjadi korban penyiraman air keras di sebuah kafe di kawasan Green Lake, Cipondoh, Tangerang pada 1 September 2024 silam tersebut. Alih-alih terintimidasi serangan yang juga terus-menerus datang silih berganti pun justru membuat Farhad semakin memantapkan langkahnya untuk bekerja lebih keras demi keadilan bagi Agus.
Farhad pun tetap akan terus berjuang meskipun harus melawan arus kebencian dari banyak orang. Aku yakin akun-akun yang menghina atau membuli aku itu adalah akun-akun bayaran, akun-akun orang-orang yang merasa tersudutkan. Dengan kemampuan saya, tapi saya tegar aja, saya nggak peduli. Karena kalau kita bekerja nggak benar, dengan niat yang nggak baik, pasti ada kelemahan, kekurangan yang cobaan yang akan kita timpa. Pasti, aku percaya karma, nggak mungkin kalian. Tapi saya yakin di sini di ruang ini pasti ada orang-orang baik, orang-orang yang peka, orang-orang yang cerdas, yang mengerti kenapa Farhad Abbas ada di situ. Saya selalu meneriakan, saya membela kaum yang lemah. Saya membela kaum. Kalau kalian menganggap Agus yang buta, nggak bisa melihat itu, kalian masih anggap dia bukan orang yang lemah. Kita yang berantem deh. Gue nggak takut. Saya nggak takut, saya nggak rusak, nggak terhina gara-gara hinaan kalian. Dan saya nggak merasa kurang, hanya mengurus, bukan kurang kerjaan. Tapi saya nggak bekerja yang lain hanya untuk fokus. Sementara itu, kabar tentang kondisi Agus yang memburuk setelah mendapatkan banyak perundungan akhirnya juga dibenarkan oleh sang ayah. Pria yang pernah kuat meski dihancurkan secara fisik oleh penyiraman air keras itu pun diceritakan sang ayah kini berbeda 180 derajat dan berada dalam kondisi yang lebih rapuh dari sebelumnya. Mental dan emosinya hancur, dan salah satu pemicunya adalah dari kemarahan warganet perihal penggunaan uang donasi yang sebelumnya digunakan Wawa saudara Agus untuk membayar rumah. Hal ini seperti diketahui menjadi isu besar di media sosial dan warganet yang mulai menuduh Agus dan keluarganya memanfaatkan donasi itu untuk kepentingan pribadi. Lantas seperti ini cerita ayah Agus terkait kehebohan uang donasi dan niatan Wawa untuk mengembalikan uang yang telah digunakannya. Jadi saya sebagai orang tua itu sangatlah prihatin. Saya kan nggak pandai di Jakarta bagaimana tahunya saya bagi dari orang tua dan sana. Saya pun juga tidak yang mengucap percakapan netizen karena duduk persoalannya kan belum komplit, sudah ada cerita yang enggak hujan itu kan luar biasa. Kalian kan sudah tahu penuh itu semua hujatan, nggak ada di pihak kami. Bahkan kami itu merasa tidak bersalah dan nyatanya memang tidak bersalah. Uang donasi 1,4 itu masih ada, kami bagikan sini 90 juta, 95.800 ke Wawa ini. Itu untuk mau dikembalikan Wawa. Ini yang jadi permasalahan. Agus pada saat itu kan dibawa sama Farhad. Agus dalam kondisi kurang baik. Kan gitu. Jadi masalahnya Agus sudah represi, nggak usah pakai duit itu nggak apa-apa. Jadi dia tuh ngomong tuh udah ngelantur, nggak lagi pas. Jadi maka timbullah semuanya terjadi sekarang. Jadi macam mana kalau saya pun di rumah, dibawa pun ke sana saya nggak ada. Saya pun merasa itu Farhad betul. Dia melihat kami itu memang kasihan barangkali. Nah, karena keadaan kami itu hujan begitu. Padahal kami itu nggak ada kami banyak. Tak ada kami poin-poin. Bahkan uang 1,4 itu lebih kurang. Cuma 100 juta itu aja yang keluar. Bahkan itu pun sudah dibalikkan sebagai pengelola. Sejak perkapan dana sisa tersebut dikembalikan ke yayasan? Itu tanggal saya nggak tahu. Pokoknya begitu ribut kembali terus. Semua full? Semua. Kecuali yang 98 itu? Nah, kecuali 98 itu. Jadi sisa dari 1, sekian dikurang 98 itu semua sudah dibalikkan? Yang 95.800 Ya? 95.800 bukan 98. Karena dimutasinya itu kita nggak mau lebih kurang. Dimutasi itu keluarnya segitu. Artinya 1,3 M itu sudah dikembalikan? Sudah habis. Sehingga rekening si Agus pada saat ini kosong. Di balik kondisi Agus yang terpuruk dan ayah Agus yang menceritakan terkait awal mula semua kehebohan ini, sebelumnya santer pula Agus yang mengaku serba salah atas kondisi yang dialaminya saat ini. Seperti apa Agus menceritakannya? Pemirsa Intens Investigasi
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Ya, di balik kegelapan yang menyelimuti hidupnya setelah disiram air keras hingga kehilangan penglihatan, kini kesedihan Agus kian bertambah parah, bukan hanya karena kondisi fisiknya, tapi juga karena beban mental yang tak terhingga. Kisruh uang donasi yang seharusnya menjadi penyambung harapannya, malah berbalik menjadi bumerang yang memukul keras kehidupannya. Agus yang sejak awal tak pernah meminta adanya donasi, kini justru disalahkan banyak pihak. Dengan hati yang teriris, Agus akhirnya mengembalikan semua uang yang diberikan kepadanya. Meskipun sudah mengembalikan dana tersebut, rasa sakit karena caci maki dan hinaan yang tak kunjung reda semakin menghancurkan dirinya. Orang-orang di sekitarnya pun ikut terkena dampaknya, terjebak dalam sorotan negatif yang tak pernah dibayangkan. Kini hidupnya bukan hanya dipenuhi kegelapan karena kebutaan, tetapi juga karena beban emosional yang begitu menghimpit. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh terus maupun di kampung saya. Semua itulah saudara-saudara saya. Seakan-akan kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya dibilang jual kesedihan, saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian? Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Apapun yang terjadi, setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Itu sih gitu. Sementara itu, di balik kegetiran hati Agus, kehadiran pengacara kenamaan Hotman Paris yang bersedia angkat bicara mengenai kisruh uang donasi memang seolah menjadi angin segar di tengah carut-marutnya permasalahan ini. Seperti diketahui, berawal dari donasi yang dikumpulkan Novi hingga mencapai jumlah fantastis, yakni senilai 1,5 miliar rupiah. Penggunaan donasi tersebut memang pada saat itu memicu tanda tanya besar dari seorang Novi yang kabarnya mendengar jika uang tersebut tak digunakan sesuai dengan untuk tujuan awalnya, melainkan digunakan Agus untuk tujuan lainnya. Mendengar hal ini, pengacara kondang Hotman Paris pun menjelaskan, jika dikaji secara ilmu hukum, uang donasi yang telah dikumpulkan Novi dan diberikannya kepada Agus memanglah sudah sah milik Agus di mata hukum dan tak bisa dituntut untuk apa dan keperluan apa uang tersebut digunakan. Meski begitu, Hotman juga menambahkan berbeda 180 derajat dengan pengkajian dari aspek hukum. Penggunaan uang yang tak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya
menurutnya bisa dianggap sebagai sebuah penyelewengan dana atau moral yang tidak terpuji dalam hal ini. Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus, siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Seperti diketahui, permasalahan ini turut menarik beberapa selebriti untuk angkat bicara. Salah satunya adalah pedangdut Dewi Persik. Apa kata DP perihal hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, kisruh yang melibatkan penggalangan dana untuk Agus korban penyiraman air keras terus bergulir dan semakin mendapat sorotan. Kali ini perhatian datang dari para selebriti tanah air, salah satunya Dewi Persik yang secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya terkait konflik yang terjadi. Dalam pernyataannya yang dikutip tim Intens Investigasi dari media sosial, DP sapaan akrabnya menyayangkan sikap Agus yang dinilai kurang menunjukkan rasa terima kasih kepada Novi Pratiwi. Sosok yang telah berjuang keras mengumpulkan donasi demi membantu biaya pengobatan Agus. Dewi Persik yang selalu vokal terhadap isu sosial pun merasa bahwa tindakan Agus telah melukai hati Novi yang semula ingin membantu tanpa pamrih. Seolah menelan kekecewaan, padahal menurutnya rasa terima kasih seharusnya menjadi hal yang paling sederhana yang bisa diberikan oleh Agus dan keluarganya atas bantuan luar biasa tersebut. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing digigit sama jangan ya. Enggak, yang ceritanya Novi itu loh, yang sama yang kemarin kena yang kena air panas itu loh. Kan itu ceritanya kan dibantu ceritanya Kak. Udah dapat si Novinya membantu si Pak Agus itu. Dapat 1,2 M atau 1 M atau berapa. Niatnya Novi itu adalah supaya untuk menyembuhkan matanya. Ternyata diduga tidak dipakai atau disalahgunakan untuk kebutuhan dia gitu. Satu itu, dan yang kedua masalah BPJS, bahwa RSCM atau apa aku nggak ngerti rumah sakitnya itu mengatakan harus BPJS, nggak boleh eksklusif, sedangkan komentar dari para dokter tidak pernah mengatakan demikian gitu loh Kak. Iya, sebenarnya nggak pernah sih rumah sakit mah kalau BPJS sama itu ya bisa pakai aja eksklusif, bisa kalau ada duit ya. Kalau pakai BPJS nah itu, wah gue agak miris sih dengan kasus ini. Jadi dia itu konten kreator, jadi dia itu cari donasi gitu loh Kak untuk membantu. Jadi dia kontennya tuh sosial. Tapi dia bagus juga emang. Apa yang dia lakukan itu sesuatu yang mulia gitu loh, membantu banyak orang gitu. Jadi dia terhitung donasinya itu 1 M-an lah pokoknya untuk membiayai. Jadi si ini diduga ya Kak, karena aku sendiri juga nggak tahu kejadian pastinya.
Jadi uang donasinya itu untuk kebutuhan si Agus dan kebutuhan pribadi, bukan malah untuk menyembuhkan matanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.